Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep dan Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen Sumber Daya Insani, yang beranggotaan saya sendiri, Slamet Raharjo Putro, NIM 2020414100015, dan teman saya Rizky Nur Anggraini dengan NIM 20204100001. A. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. 1. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Pengertian sumber energi manusia atau sumber daya manusia. Dalam rangka persaingan ini, organisasi atau perusahaan wajib mempunyai sumber energi yang tangguh. Sumber daya yang diperlukan buat melaksanakan industri tidak dapat dilihat selaku bagian yang berdiri sendiri, namun harus dilihat selaku satu kesatuan yang tangguh membentuk sesuatu sinergi. Dalam perihal ini, kedudukan sumber energi manusia sangat memastikan. Semula sumber daya manusia ialah terjemahan dari human resource, tetapi terdapat pula pakar yang membandingkan sumber energi manusia dengan manpower atau tenaga kerja. Bahkan sebagian orang menyetarakan penafsiran sumber daya manusia dengan personal atau personalia, kepegawaian, dan sebagainya. 2. Komponen manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. A. Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. B. Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. C. Pemimpin atau manajer. Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah gaya seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya agar mampu bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan perintahnya. Asas-asas kepemimpinan adalah bersikap tegas dan rasional, bertindak konsisten, dan berlaku adil dan jujur. 3.
Peran dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dewasa ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap efektivitas organisasi dibanding dengan sumber daya yang lain. Seberapa baik sumber daya manusia dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka efektivitas tidak akan tercapai. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh faktor B. Fungsi dan tujuan adanya manajemen sumber daya manusia. 1. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Terdapat beberapa macam fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Di dalam buku ini dikemukakan 5 fungsi, yaitu A. Perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. B. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. C. Penilaian kinerja. D. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. E. Pencapaian efektivitas hubungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Nur Anggraini. Fungsi dan tujuan adanya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan MSDM. Tujuan MSDM secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada tahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Menurut Tuswe, tujuan MSDM meliputi A. Memberi pertimbangan manajer dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki PANA yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki prakerja kewajiban pekerjaan secara legal. B. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. C. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM dan lain sebagainya. C. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah tantangan internal. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan. Di antaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Tantangan manajemen sumber daya manusia saat ini dan mendatang adalah muncul isu-isu keberagaman di tempat kerja, perubahan tuntutan dari pemerintah, perubahan struktur organisasi, perkembangan teknologi, khususnya teknologi informatika, dan isu pendekatan manajemen yang cenderung
ke arah pemberdayaan karyawan dan tim kerja mandiri. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang kedua adalah tantangan manajemen SDM pada masa yang akan datang. Mitra bisnis strategis SDM dan para praktisinya harus mampu memberikan masukan yang bernilai tambah kepada tim bisnis, perusahaan atau organisasi dalam penyusunan strategi bisnis. Di samping itu, praktisi SDM harus mampu mengembangkan orientasi terhadap pelanggan dan mempunyai peranan yang kompetisi yang terjadi dalam bisnis yang dijalani oleh perusahaan atau organisasi. Ahli di bidang administrasi sebagai ahli di bidang administrasi SDM dan para praktisinya harus mampu melakukan rekayasa ulang terhadap proses kerja yang dilakukannya selama ini agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan manajemen atau para karyawan akan informasi SDM. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang ketiga adalah tantangan eksternal, lingkungan eksternal yang sering dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia, yaitu mencangkup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, terus kegiatan mitra dan pesaing. Yang keempat, tantangan global. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang begitu cepat. Karena di dalam bisnis yang menuntut perusahaan untuk lebih beradaptasi, mempunyai ketahanan, melakukan perubahan arah dengan cepat dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.